Di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Yang pertama itu, ini harus diketahui ya, secara di Jawa ini, seorang yang sangat banyak menobatkan orang Jawa itu adalah seorang kiai, namanya Kiai Sadrak. Nah, pernah dengar nggak Pak Munir yang namanya Kiai Sadrak? Hah? Kalau saya, Kiai Sadra adalah eyang saya, Itu. eyang buyut saya. Ini ya, jadi Kiai Sadrak ini dia orangnya. Dia seorang kiai, keluarganya juga keluarga orang-orang kiai. Kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia memberitakan Injil di tanah Jawa, dan dia yang membawa banyak orang-orang Jawa menjadi orang percaya. Dan dia ini lahir 1835, artinya baru sekitar 35 tahun POC datang ke Indonesia. Karena POC datang ke Indonesia kan 1000 berapa ya ke Indonesia? POC 1500. Kalau Belanda menjajah itu 1800. Karena kalau 1500 itu apa, 600-an itu POC. POC itu bukan Belanda, itu kamar dagang. Jadi baru 35 tahun Belanda menjajah. Bahkan tadi dikatakan sebelum Belanda masuk, kekristenan sudah ada di tanah Jawa. Ini dia. Penginjil tanah Jawa. Ini tinggal dibaca aja. Pak Munir nggak tahu ya Pak Munir ya? Baru kalau menurut saya ya, mengapa banyak orang Muslim masuk Kristen? Yang pertama itu dalam hemat saya, sekarang para mantan Kristen, para mualaf itu ketika mereka ceramah, mereka lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Sehingga itu memacu jemaat itu berpikir, betul nggak yang disampaikan para mualaf ini? Dan kemudian orang Kristen memberikan jawaban, memberikan balasan.
Oh, rupanya para mualaf ini begundal-begundal, nggak pernah jadi Kristen yang benar, nggak pernah menjadi Kristen yang baik. Mereka ini sampah Kristen. Akhirnya mereka ikut Kristus, itu yang pertama. Ya, jadi mereka itu murtad karena memang para mualaf-mualaf itu lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Kenapa ya? Karena mereka nggak ngerti Quran dan nggak ngerti Alkitab. Akhirnya mereka carilah orang yang mengerti Alkitab, sehingga mereka meninggalkan orang yang pura-pura mengerti Al-Quran. Tapi Jadi inti, sebentar, ini ya, bentar dulu. penginjil Jawa. Iya, bentar Jawa dulu. dia. Gini, jadi mengapa banyak orang Kristen, orang Muslim masuk Kristen? Menurut saya yang pertama alasannya adalah kualitas hidup Yesus. Kualitas hidup Yesus itu jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah ada dalam sejarah. Yang kedua, karya Yesus. Perbuatan Yesus, perbuatan ajaib Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukanlah nabi biasa, bukan manusia biasa. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia datang dari Bapa, firman jadi manusia. Yang ketiga, janji Yesus. Dia berjanji menjaminkan orang masuk surga, menjaminkan orang memiliki hidup yang kekal. Ini yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Dan janji Yesus ini kan terbukti ketika dia mengatakan aku pergi ke surga dan akan datang kembali. Bahkan kalau Isa adalah Yesus, ini juga diterima oleh mereka secara bulat-bulat. Yang berikut, etika dan moral yang diajarkan dan diteladankan Yesus itu mengalahkan siapapun yang pernah ada dalam sejarah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan membenci, apalagi membunuh, tapi mengasihi dan berbuat baik. Yesus mengajarkan kekudusan pernikahan, bukan kawin cerai atau bukan berbuat pilih pasangan yang banyak. Baru dan catatan satu lagi, mengapa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus? Karena Alkitab itu terbukti secara historis. Di situ, kalau di Quran kita tanya nanti Isa lahir di bawah pohon korma. Katanya pohon korma itu bengkok, akhirnya makan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa terbukti secara historis, justru itu ditemukan dalam kitab-kitab apokrif. Jadi saran saya sama para mantan Kristen, udah perdalamlah kitabmu, nggak usah kau bahas-bahas Alkitab. Nanti makin banyak yang murtad. Karena kami orang Kristen tidak akan membiarkan kau membahas Alkitab dengan cara yang salah. Ingat itu. Kami tidak perlu untuk membahas kitab Muslim, Quran. Kami cukup membahas kesalahan, kesesatan, kebodohan yang para mualaf-mualaf itu pertontonkan di publik. Tinggal kami bahas, kami sikat habis, bertobat banyak orang. Udah nggak nyampe ke situ loh otakmu lagi. Udah korslet kau. Iya, kau udah korslet. Kutipan dari PL apa sekedar? Udah dijelaskan tadi. PL itu bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Itulah Yesus. Jadi Injil di dalam PL itu sudah ada. Injil itu kan bukan kitab. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik akan keselamatan, akan anugerah Allah, akan perbuatan Allah. Itu namanya kabar baik Injil. Kau kemana aja selama ini Munir? Udah ribuan tahun nggak ngerti juga beda kitab Injil dengan Injil. Parah. Ayo yang lain ngomong dong Pak Steven. Jangan kabur kamu. Aku kan kabur, nggak nyampe ke situ otakmu. Kalau tempatku masih rame lah, nggak bisa ngomong aku. Iya. Ini perusak kitab ini siapa ini? Perusak kitab. Ngomong dulu. Muslim atau Kristen ini perusak kitab? Halo. Kitab itu biasanya Oh iya silakan Pak perusak. Saya ya. Pak Erben. Coba di. Saya lagi kerja Pak Erben. Oh lagi kerja. Pak Steven. Erben jawab pertanyaanku. Enggak, kau nggak nyampe ke situ. Aku capek ngomongnya. Apakah kitab Lukas Yohanes itu adalah mengutip dari PL? Itu aja. Iya apa enggak? Tadi aku udah jelaskan sama kau Munir. Kitab Injil itu adalah tulisan para rasul tentang Yesus, karya Yesus, janji Yesus, perbuatan Yesus. Itulah kitab Injil. Ada beberapa memang dikutip tentang nubuatan-nubuatan PL yang digenapi.
Iya, jadi contoh ketika ada perkataan Yesus bagaimana tertulis dalam kitab Musa dan para nabi, yaitu dihubungkan karena jadi gini Munir, supaya kau ngerti ya, Yesus dalam pelayanannya dia juga memakai kitab PL. Paulus dan para rasul juga menggunakan kitab PL. Jadi sejak zaman Yesus, zaman para rasul, kitab PL itu menjadi satu bagian dalam iman Kristen. Jauh sebelum Yahudi TikTok lahir seperti Palen, Iksak. Makanya kamu harus mengerti Ya, sejarah. gantian. Apa mau Nah, diganti? Yesus kan memberitakan PL ini. Nah, lalu kata Anda PB itu nggak ada hubungannya dengan PL, dengan perkataan Yesus. Loh, PB itu siapa adalah bilang perkataan nggak ada hubungannya? Kau dengar, telinga kau kemana aja dari bilang tadi? tadi. Ada yang Aku bilang perkataan bahwa sendiri. PL itu adalah menubuatkan tentang siapa Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Munir, Kan tadi Anda bilang sendiri bahwa Yesus itu hanya mengutip yang ada di PL. ya Tuhan. Kan banyak dikatakan di PB itu ada tertulis, ada tertulis. Yaitu merupakan ketika menyampaikan kebenaran itu dikutip dari kitab PL. Karena Yesus dan para rasul itu sudah menerima kitab PL sejak zaman mereka. Saat PB memberitakan sebarkanlah Injil, baptislah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak nyampe kotakmu ke situ. Kitabnya Yesus apa bukan? Kan nggak ada. Nggak ngerti Kak, makanya aku bilang sama kau ya, kau harus belajar dulu bedakan Injil dan kitab Injil. Oke, ngerti nggak? Apa? Coba jelaskan dulu. Apa bedanya Injil dengan kitab Injil? Gini. Enggak, kau jawab dulu. Jangan. Kau jangan belajar takia, kau belajar jadi orang yang jujur. Berkata, baptislah semua bangsa menjadi muridku. Itu seharusnya sudah tertulis di PL. Itu kan hukum paling penting, paling terutama. Loh, kan itu kan hukum yang diberikan oleh Yesus. Emang Yesus sudah hadir jadi manusia di PL? Kan belum. PL ada nggak? Di PL ada nggak? Di PL nggak ada perkataan beritakan Injil seperti yang dikatakan Yesus. Berarti itu bukan perkataan Yesus. Karena Loh. Pertama itu harus ada sebelum manusia ada itu. Loh, makanya heran aku. Cuma ada di PB. Entah apa yang merasukimu Munir. Sekian bulan kau di sini nggak pintar-pintar juga. Mengimani yang nggak ada di kitab asli Yesus. Sementara Anda bilang yang kitab asli Yesus itu adalah yang PL, bukan yang PB. Aduh, kau itu terlalu bodoh Pak Munir lah. Udah aku jelaskan dari tadi sama kau. Di PL nggak ada. Kita dengerin yuk apa namanya Kiai Sadrah yuk. Sejarahnya Jawa. Kalau kau berani. Kita lagi diskusi gimana ya Pak Wawan ini ya. Susah masalahnya Munir diajak diskusi. Udah apa Bang? Yang penting nggak ngerti. Aja. Mampet susah. Iya. Munir, suruh dulu Juma datang ke sini Munir. Kau kirim dulu linknya kasih ke Juma. Oke. Anggap aja. Enggak. Semua bangsa menjadi muridku itu anggap aja ada di PL. Enggak. Anda menjadi muridnya apa menjadi hambanya? Ya dua-duanya. Iya, kami muridnya Yesus, kami juga hambanya. Iya, kami muridnya Yesus. Kami jadi muridnya. Enggak, kami muridnya Yesus juga, kami juga hambanya. Kami juga anaknya. Kami juga sahabatnya. Ada nggak perintah Yesus, jadikanlah muridku dan hambaku, ada nggak? Loh, kamu ini adalah muridnya. Makanya kau kalau belajar Alkitab itu jadi cerdas. Di ayat lain dikatakan, kamu inilah hamba-hambaku, kamu sahabatku, kamu saudaraku. Di ayat lain dikatakan, kamu muridku. Ya semua benar. Kita adalah pengantin perempuan Tuhan juga lupa. Ya dia nggak ngerti nanti tuh, dipikir dia nanti di situ suami istri. Nanti dapat dibidadari ya. Iya dia. LGBT. Nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Dia nggak ngerti. Tuhannya kan laki-laki. Nggak ngerti dia, makanya Pak Wawan itu nggak usah lah kayak gitu itu, nggak nyampe ke situ. Berarti main pedang. Pak Wawan nggak ngerti dia. Gak usah bahas kayak gitu, itu terlalu tinggi untuk Munir. Ya, terlalu dalam, mampet ya. Nanti kita jelaskan dia korslet lagi. Dia nggak ngerti.